Habis itu lo tahu nggak, Nabajot itu akhirnya jadi bangsa Nabatean. Kedar itu akhirnya jadi bangsa Arab. Capek banget ngasih tahu. Gue pengen ketawa lu nyampalnya dari mana? Enggak, dia nanyanya gimana Nabi Ismail nyangsang jadi orang Arab. Keturunannya jadi orang Arab. Dari mana dia orang apa tiba-tiba jadi Kalau orang Arab? keturunan Ishak itu jadi Israel, ya. Disebutnya 12 suku Israel. Nanti bangsa Kedar itu yang jadinya suku Arab, bangsa Arab. Gimana ceritanya tuh? La ilaha illallah. Makanya belajar, Cun. Gue mau nanya nih, yang Muslim dapat keturunannya dari mana sih? Belajarnya kalau kagak nyontek yang kita Coba. Ada itu di Sirah Nabawiyah ada diceritakan, Cun. Gua mau nanya, siapa yang cerita Iya, gue sama kasih lu, tahu. Pak? Kasih tahu sama lu. Beli Nah, buku namanya yang Sirah cerita. Nabawiyah. Beli. Itu nyonteknya di mana dia? Kalau Ya kagak udah, lu nyontek beli. kitab. La ilaha illallah. Emangnya cuma kitab lu doang yang ada? Taunya dari mana mereka tuh pada yang Sirah Nabawiyah tuh? Lah, iya kitab lu Gua dapat dari mau mana tahu. taunya? Apa ya? Lu taunya dari mana? Ya ada di Alkitab lah. Enggak, ini bukan Alkitab SD-nya, itu apa? Bang Terdiri Ton. dari apa? Bang Ton, ini SD-nya bukan dibubarin. Gue kalau jadi gurunya gue pecat diri sendiri, gue mundurkan diri. Enggak, gue demen nih kalau Muslim ngeklaim, ya kan ngeklaim keturunan Ismail. Di mana ayat Qur'annya coba? Gue mau tahu nih. Allahu Akbar. Cun, Al-Quran itu bukan buku biografi, Cun. Masalah keturunan tidak dibahas di dalam Al-Quran, Cun. Tapi bisa dicari dari literasi Islam yang lain. Sekarang kan Dari kitab hadis, semua, dari apa sih? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adanya kapan? Sirah itu namanya sejarah, Cun. Kitab Iya, sejarah. itu adanya kapan? Lah kalaupun adanya di abad ke-7 kenapa, Cun? Bukan abad ke-7 lo asal ngarang lo. Lah iya, kalaupun abad ke-7, abad ke-20 adanya kenapa masalahnya, Cun? Lo yang bener lo, Sirah Nabawiyah adanya abad keberapa? Abad 20, Cun. Aduh, jangan begitu. Lo abad Lah gimana? Lu abad 7 nggak mau, abad 20 nggak mau nih? Iya, yang pastinya abad keberapa? Jangan lo ngarang-ngarang. Gue tahu Sirah Nabawiyah adanya kapan. Enggak, tunggu, abad 8, abad 9. Iya, tuh jujur nih Ton. Lah iya, kalaupun adanya di abad Tunggu dulu sebentar. Nah sekarang dia taunya dari mana? Gue mau tanya lu. Tunggu, iya, itu ada sanadnya, ada perawinya. Kitab lo abad 1 mana, Cun? Apa sih? Perjanjian baru lo. Gue mangap. Perjanjian Kenapa? baru lo. Kan katanya nih ditulis abad 1. Katanya. Ini ada nih dalam Alkitab gue nih. Iya, mana Abad buktinya berapa? itu ditulis abad 1. Nah, Abad berapa, Cun? Ditulisnya, Cun. lo kodeksnya kan ada. Kodeksnya Kodeks paling tua abad 4. Abad berapa? Nah itu kan namanya salinan. Lu masalahnya apa? Nah sekarang gue nanya lu kayak Quran lu yang abad Iya, ke-7 udah. ada kagak? Ada. Dari asli abad ke-7. Coba gue nanya deh. Ada. Boro-boro ada. Lah, Mana coba? tunjukin Bang Jip, tunjukin Bang Jip ya. Ayo. Ada Cun ya. Cek langsung dulu, Cun. Mas Jun. Nih, gue tunjukin nih, Cun. Diam, Cun, diam. Perhatikan. Lanjut. Nih, Cun. Ini lo buka nih dari Islamic Awareness. Di sini ada radiokarbon. Nih. Ini ada manuskrip Al-Quran udah di carbon dating. Lo tau nggak carbon dating? Nggak usah. Terus lu jelasin, gue dengerin. Nah, nih. Ini ada namanya Sodesby 1993, Stanford 2007, DAM 0127. Nih gue baca nih ya. It has 95 nih, gue translate aja deh lo. SD aja dibubarin nih. Ini SD-nya dibubarin, Bang. Translate lah, Bang. angka tersebut memiliki probabilitas 95% termasuk dalam periode 578 ke 669. Berarti ini Al-Quran abad berapa, John? Itu mana cuman berapa lembar tuh? Emang Quran lu Kita cuma buka, segitu? kita buka. Kita buka, Emang lo bisa Cun. Tenang, bacanya? Cun. Emang lo bisa Mau coba? bacanya? Terus. Emang lo bisa bacanya? Emang lo bisa bacanya? Gue nanya. Nah, cuma sekian. Iya, gue nanya. Emang lo bisa bacanya? Kita kagak usah baca. Ya, itu Ya nggak usah udah. dibaca. Lo mau yang lengkap? Lo mau yang Tunjukin, lengkap? Bang, yang Gua buka gede ini. itu, Bang. Yang gede tuh. Gue buka ini. Itu apa namanya tuh? Bentar, gue buka ini buat lo. Khusus buat lo, Jun. Spesial karena lu orang Betawi tapi kafir, Cun. Disuruh Nih, apa? Disuruh mijit kebo, Cun. Ajak lu pada lu bawa suku lu. Nih, Jun. Suruh mijit kebo. Jun, The Quran of Uthman atau Copy Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Nih gue buka nih, Jun. Ini Al-Quran ini, Jun. Cun. Nah, Cun, gimana tuh, Cun?
Ini Usman, tar lu gue baca, ini gue belum baca, jadi gue belum bisa bantah nih, tar lu, gue belum bisa bantah. Ayo. Quran itu kan dibakar-bakarin tuh waktu sebelum dibikin tuh. Sebelum Ya kan? dibikin udah dibakar-bakarin, gimana sih lu ngomongnya? Sebelum dibikin udah Yang dibakar-bakarin. waktu ditulis sama Usman, yang ada yang musab-musab yang lain kan disuruh bakar tuh. Ah, Iya nggak? Tar lu gue tanya, iya nggak? iya, terus? Nah, iya kan. Nah kalau yang ini nih, yang lu tunjukin ini siapa punya nih? Utsman. Usman. Kenapa yang Quran sekarang atas nama Hafs? Emang Hafs sama Nggak, Wars Utsman. itu apa? Hafs sama Wars itu nanti abad 11, Kicun. Ini kan kita ngomongin abad 7. Bentar, semuanya kutipannya kenapa yang dikutipnya dari siapa? Hafs. Tar lu gue baca dulu ya. Ini manuskrip tertuanya, Cun. Nih, Cun. Udah ditunjukin lo. Ini Quran abad 7 kan, Cun? Lo tadi nanya Quran abad 7 kan, Cun? Tadi gara-gara cuma beberapa lembar. Nah, kalau gitu gimana tuh? Yang gambar pojok kiri atas tuh. Berapa lembar tuh, Cun? Coba hitung, Cun. Siapa bilang ini abad ke-7 nih? Hah, abad berapa emang? Di mana sih? Coba gue pengen tahu Quran abad ke-7 masih ada? Tahun berapa? Itu ditulisnya tahun berapa? Itu tahun berapa itu tulis lo? Lo bilang tahun 680, gue tabok lo. Coba, menurut lo tahun berapa? 680 itu abad berapa, Jun? Abad ke-7. Hah? Lo kan? Udah, berarti salah atau betul abad 7, Cun? Abad ke-7, 680 itu kan abad Cun, ke-7. Cun, Kebo. Iya, abad 7 kan? Satu Berarti abad betul sama atau nabinya salah? kan? Tar dulu gue mau lihat dulu tuh, gue buka dulu. Bukanya Iya. situs apa? Mencret lo. Ah. Kenapa jadi mencret? Nih, gue udah bukain nih yang 800 halaman nih. Tapi apa situsnya apa tadi nama lo? Ini? Islamic Awareness. Ya udah, oke, kita bahas nanti lain kali yang ini ya. Tentang Ya udah, ini kodeks-kodeks udah nih. jelas ya. Udah jelas Iya, ya? oke, coba. Al-Quran abad 7. Nah, sekarang Alkitab Bible abad 1, lo Cun. mana? Perjanjian Bible barunya. abad 1 mana, Cun? Apa yang apa itu kan yang Mencret. ditemukan kodeksnya. Mencret. Salinannya. Mana mencret? Abad satunya. Mencret. Tunjukin, Cun, tunjukin, Abad Cun. satunya kita gedein dia. Kodeks tertuanya kan ditemukannya kan di salinannya ditemukan Abad di abad keempat. ketiga. Abad Yeah. ketiga dengkul lo melocot. Abad keempat, 32. 325 itu abad 4, Icun. La ilaha Terus SD illallah. lo bubar. Tar dulu nih, tar dulu. Gue kalau soal yang kodeks-kodeks ini gue kurang paham, nanti aja deh. Lu giliran nanya sama Islam, pinter kali nanya, Jun. Lo Udah dulu, nyerang kita- hadis, gue pinter banget lo. Kitab lo nggak jelas lo dari mana. Mana ada bahas hadis dari tadi? Gue nggak pernah bahas hadis. Mana ada bahas hadis? Hadis ada di abad berapa? Hadis ada di berapa? Mandra. Yang bahas hadis siapa dari tadi? Lo yang tadi bilang kan, lo tanya Mana banget ada ke gua gue bahas kan, hadis begitu gue dari balik tadi. ini kitab suci lo, gue nggak nanya hadis lo, kitab suci lo di abad 1 mana? Mana? Lu tahu apa kagak? itu? Mana? Ah. Tar dulu nih, gue buka dulu ya. Iya, Iya, buka mana? dah. Hati-hati Kalau masuk angin. nggak salah, kodeks yang tertua itu kan Jangan ditemukan kagak abad ketiga. salah. Gue dari tadi menjelasin kagak ada tuh bilang kagak salah. Nih kalau tentang ini gue kurang begitu paham dah. Gue yang kodeks-kodeks Ya ini. lo botol deh. Kalau lu nggak paham, kenapa lu nanyain Islam dulu, Cun? Nggak nanya Islamnya dulu, Cun? Masalahnya. Apa bukan masalahnya ini- lagi masalahnya? Bukan, tadi kan kita lagi ngebahas Al-Quran toh? Bukan, iya di Quran lo kan gue nanya mana ada, coba lo tunjukin. Enggak, tadi lo nyerang Nabi lo sirah ada Nabawiyah sama hadis. Nabi lo keturunan Ismail di Quran lo yang gue tanya itu. Iya, abis itu dijelasin sama Siton kan. Itu ada di Sirah Nabawiyah lewat hadis. Lo nanya, lo serang nih hadisnya. Emang Yang hadis gua artinya tanya, abad berapa? Gue bilang abad 9. Yang gua nanya Sirah Nabawiyah. Lah kitab lo. Gue nanya kitab lo nih. Yang gua nanya, kitab kan lu- suci lo tadi, Cun. Yang Cun, gua nanya udah, nggak itu usah Sirah lari, Nabawiyah, Cun. lu paham kagak? Cun, ntar gue berantakin nih SD lo nih. La ilah. Udah berantakan SD-nya, Bang. SMP-nya Oh, yang belum. belum. Ya, SMP-nya. Ya, ntar gue SMP-nya yang belum. Iya. Ntar gue acak-acak SMP lo. Sekarang- Jangan lari. Enggak, kitab Sekarang, suci kan yang lo, gua tanya perjanjian nih. barunya. Yang Perjanjian gua tanya barunya tadi abad Sirah satu mana, Nabawiyah. Cun. Oke, silakan lo ngomong, gue diam. Iya, Yaudah, tuh. gue udah kasih tahu kan, gue udah tunjukin kan, Al-Quran gue abad 7, itu satu abad dengan nabinya, dengan penerima wahyu. Nah, perjanjian baru lo, Cun, tadi lo udah mau ngibul nih, kebiasaan kafir lo nih, abad 3, padahal abad 4. Kasih tahu, Cun, mana perjanjian baru lo abad 1, Cun? Mana?
Tunggu, kalau gitu gue mesti nyari. Ini apa ini nih? Kan kodeks ini ketemu di bentar lu ya. Bentar gue mesti nyari dulu nih. Gue nggak bisa asal ngomong nih. Lu makanya bedain dulu Cun, apa itu kodeks, apa itu manuskrip. Lu aja ngomong belepotan. Apa yang mau lu tunjukin Cun? Lu aja nggak tahu bedanya antara kodeks sama manuskrip. Yang bener lu. Apa bedanya kodeks sama manuskrip? Ntar dulu nih, ntar lu gue lagi nyari dulu. Bingung kan? Giliran ditanya balik bingung. Aduh. Ngebedain manuskrip sama kodeks aja nggak bisa. Udah kebaca jawabannya, ntar ke P25, Papyrus 52. P52 ya. Lu tunjukin P52 yang segede ATM di sini, Cun. Itu gue mesti nyari. Kalau itu gue terus terang aja gue kagak menguasai itu tentang kodeks. Itu satu dulu deh pertanyaan gua, lu tahu nggak bedanya kodeks sama manuskrip? Aduh, kodeks itu kan lembaran-lembaran. Udah jangan tanya itu dulu deh. Gue kalau yang sampai ke tingkat situ yang gue mau tanya ini nih. Kita balik lagi ke persoalan. Dari mana? Di mana Quran lu yang nulis bahwa Muhammad tunjukin itu dulu deh. keturunan Ismail? Coba lu tes tunjuk sama gue. Iya, lu tunjukin dulu. Taruh Itu kitab lu abad 1 mana? Kalau kagak ada, bilang kagak ada. Gue kan tadi udah bilang gue kurang Ada paham di tentang kodeks. Di Sirah Nabawiyah ada, Cun. Di Sirah Nabawiyah ada, Cun. Yang gue tanya di mana? Di Sirah Nabawiyah ada, Cun. Quran. Nah, gue mau nanya Kalau lu, di Quran itu bukan Bentar, biografi, data, bukan Gua kitab nanya nih. sejarah. Sirah Nabawiyah taunya dari mana? Hadis. Dari hadis. Lah itu jelas sanad perawinya siapa? Yang ngeriwayatin siapa jelas. Hadis beda 200 tahun dia masalahin, kitabnya 400 tahun gak ada masalah. Hadis sama sirah nggak ada Tapi ini kafir. Taruh, ini kan hadis lo bilang 200 tahun nih. Hadis 200 tahun setelah Hadis sama Quran. sirah jelas duluan hadis lah, Cun. Gimana sih, Cun? Kalau misalnya hadis lo bilang 200 tahun setelah Quran. Nah, kalau Tadi gitu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang 200 tahun. Sirahnya kapan kalau misalnya sirah ngutipnya dari hadis? Lah iya Nah, itu kalau tadi hadisnya udah aja abad 200 ke-8, tahun. abad ke-9 Sirah Nabawiyah. Sirah Langsung itu dong. bilang hadis itu kan berarti 200 tahun. Berarti kalau Sirah Nabawiyah sama hadis beda, Cun. Beda. Iya, makanya kan gua nanya ini. Nah, tadi kan Yesus. gua bilang hadis itu 200 tahun setelah Quran. Iya kan? Sirah. Nah, Sirah. ngutipnya dari hadis. Sirah yang 200 tahun. Sirah Nabawiyah, Yun. Cun. Iya, dia ngutipnya kan dari hadis. Iya, Cun. Iya nggak? Sirahnya 200 tahun, Cun. Sirah. Nah, kalau hadisnya Hadis itu apa hadis, Cun? Sama sanatnya, Cun. La haula wala quwata illa. iya, hadisnya itu jadinya kapan? 200 tahun setelah Oke, Quran. Sanat dan perawinya, Cun. La ilaha illallah. Nah, Lu tahu sekarang hadis apa hadis- nggak sih, Cun? Sirah apa, Cun? Nabawiyah ini kan dia mengutip dari hadis, iya nggak? Iya, hadis itu apa? Kan katanya hadis itu perkataannya Nabi. Berarti nabinya masih ada nggak? Ya udah kagak ada lah yang ditulis. Kalau udah nggak ada gimana nulisnya, Cun? Nah kan ditulisnya 200 tahun setelah nabinya kagak ada. Kata siapa, Cun? Coba lo cek deh. Coba lu tunjukin deh sama kita. Coba hadis mana? itu ditulisnya kapan? Hadis Sahih Muslim, taruhlah ya. Kapan ditulisnya ya? Gue cari di Mister Google ya. Cari. Nih. Kok emosi orang jelasin sirah malah hadis? Kan katanya hadis kira itu dikutip dari hadis. Ini kan kata tadi Jibril yang bilang. Iya, yang dibilang abad 8, abad 9 siapa tadi sama Bang Jibril? Apa itu? Nah kalau misalnya dia bilang tadi dia bilang kira itu adanya abad ke-8 abad ke-9, berarti hadisnya adanya kapan? Abad ke-7? Kan kagak. Hadis itu udah ada sejak Rasulullah. Iya kan ini kan hadis itu kan katanya pakai Hadisnya sanad itu tapi hadis- dikumpulin dikumpulin oleh penulis hadis itu kan dari zaman- 200 tahun setelah Nabi Muhammad katanya kan? Iya enggak? Hadis itu- Kalau salah Jangan bilang. barengan, Cun. Ngomongin jangan Oh, barengan. sorry gue diam dah. Hadis itu udah ada dari zaman Rasulullah. Kenapa? Dari mana gue tahu? Dari mana kita Muslim tahu? Karena Rasulullah bilang sama sahabat-sahabat 65 penulis Al-Quran, Rasulullah bilang jangan mencampurkan hadis atau perkataanku ke dalam Al-Quran. Berarti zaman sahabat sudah mencatat hadis. Sampai sini paham nggak? Terus gue dengerin. Ya itu dia ngejawab dong. Berarti hadis sudah ada dari zaman Rasulullah. Nah, hadisnya kan perkataan Nabi udah pasti nabinya masih hidup dong perkataannya. Cuman dibukukan, dijadiin hadis itu kan 200 tahun setelah nabinya nggak ada. Enggak, dikumpulkan. Salah. Dikumpulkan. Dikodifikasi. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Jadi kalau lo bilang Muslim, itu Muslim yang mengumpulkan. Hadis Bukhari, Iya, itu Bukhari iya, yang makanya mengumpulkan.
Nah iya dikumpulin kan ini sekarang gue nanya nih ya. Dikumpulin bukan berarti ditulis. Bukan, iya nih sekarang kan dikumpulin nih. Nah sedangkan yang nulis Gue sirah pengen itu- sabar sama lu Cun, tapi nggak bisa Cun. Pinter-pinter Cun. Udah berantakin aja sedikit. Ini yang gue nanya begini nih. Sekarang yang nulis sirah ini dia ngutipnya dari hadis yang udah jadi atau hadisnya masih berantakan baru dia ngutip. Yang masih berantakan. Nggak, tunggu dulu. Nih, lo ini kan jarak Rasulullah ke hadis, ke sirah ini kan udah jelas nih, ada rentetannya. Kitab lo abad 1, Cun. Kan gue udah bilang tadi gue kalau sampai ke tingkat itu gue nggak kurang paham bukannya gue kurang Ini paham kan- jadi gue nggak bisa jelasin. Ini kan kocak, Cun. Lu bisa nanya doang Cun. Lo ngomentarin kursi jok mobil gue, lo punya mobil kagak? Kan sekarang kan yang ada nih yang gue bisa jelasin yang ada Lo Alkitab yang ada depan lo gue. ngomentarin jok mobil gue, lo mobil kagak ada. Tadi nih yang ada nih yang ada yang gue bisa jelasin yang ada yang Alkitab nih yang udah jadi depan gue nih. Iya, lo kan mempermasalahkan nih. Ini ditulis hadis, ditulis ini itu. Udah gue jelasin nih rentetannya. Lo ngeributin jok mobil gue. Mobil lo mana, Con? Kan begini persoalannya nih kan tadi lo Iya, bilang kan persoalannya kitab lo abad 1, abad 2, abad gue 3 mana, nanya Con? nih gue nanya ya yang nulis hadis yang nulis sirah Dia mau lari ini lagi. yang nulis sirah Soalnya ini lo kagak ada buktinya dari tadi Cun. bukan ada kan tapi belum gue buka nih. Mana buka Cun? Tuh buka Cun. Minimal tunjukin lu punya jok aja dulu deh, jangan mobilnya, jok dulu tunjukin. Tadi dulu ya kalau gitu ya tunggu ya. Ya Allah, pengen gue Kali aja sabar Cun. ditanya, lu kagak ada jawabannya Cun. Tadi dulu nih gue mau cari. Lu ketawa lu. Nih, sekarang lo pada ngomong dulu deh, gue mute dulu ya. Ya udah lu cari dulu deh. Nah, udah digedein dari tadi lu nggak buka apa gitu. Ya Allah, pengen gue sabar gitu. Nggak bisa tapi sama lu. Pertanyaannya. Iya, belum dijawab-jawab sama si Icun. Wah, jok lo nggak kulit, C. Kenapa warnanya begini? Ini nggak bacot aja. Ditanya punya mobil lo? Agak. Pantes SD-nya dibubarin. Lama-lama kita bubarin SMP-nya ya. Ya Allah. Bravier, halo, Bravier. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bang? Waalaikumsalam warahmatullahi Makhluk wabarakatuh. ambisi laknat tadi mana bang? Kok diturunin bang? Yang mana bang? Mana? Yang laknat yang tadi bang, yang dungu, yang dari abad 1 dungu bang, sudah dibuat. Nggak diturunin ini, digedein ini bang, di sebelah kiri nih. Wah, yang digedein. Laknat, makhluk dungu ambisil dari abad 1. Kau ini kayak mana? Sabar, maksudnya? Bang. Kau minta, kau nanya data, semua udah disampaikan. Kau tuh ternyata memang benar dari abad 1 katanya kau ini yang ngaku-ngaku abad 1 laknat. Mana dokumen sejarahmu mana? Kumpulkan dulu. Laknat. Sabar bang, sabar bang. Kuburan aja bang Previer. Enggak bang, Serius. gula darah dari tadi ini udah naik bang, udah sampai ke ubun-ubun bang. Lu di bawah ngedengerin bang. Kita yang ngobrol sama dia langsung nih. Lah, Bukan itu cuma tadi, gula Bang. darah bang ya. Yang naik, Ya, Bang. garam darah, ya, asam darah naik semua ini bang. Ya. Dari tadi sini santai aja. Sama Masa terus baru meneruskan tahu lo. SD ini bang, udah sekolah SD lu ditutup, SMP mu sebentar lagi kububarin. Oh, nanya Kalau lu ini cuma apa? gula Dari darah tadi bang, semua kita udah asam dikasih. darah, Gitu-gitu garam kan darah dari tadi pertanyaannya. udah Kok nggak naik bisa semua udah bang. disediain? Kau itu kalau bertanya, ya udah disediain, udah manis-manis dijawab. Kau baliklah kalau ditanya mana. Jangan bilang bentar, gue baca dulu gitu, laknat. Ya oke. Gue tahu ini yang di bawah pada naik gula darahnya itu Cun, gara-gara si Icun. Nggak tahu yang di atas ya, asam darah, garam darah naik semua kita. Udah. Enggak, kok pagi-pagi dekku. Jangan kau buat gula darah orang naik, dek. Nah kalau ngomongnya kayak gini kan enak nih gue demen nih. Minum air putih aja Bang nih. Ibran aja, Itu Bang. udah hangat. Nah. Kau dari ditanya mana dokumen abad 1 kau? Kau otak-atik mana semua udah Kalau ditunjukin. domelin lo, Kau Cun. laknat. Di mana Yerusalem barumu? Di mana Yerusalem barumu laknat? Di mana? Kita aja dulu bang, abad 1 dulu aja deh yang ditanya itu. Ah, mana? Iya bukan. Kau jangan muncul kau dari tadi ku tengok kelayapan kesana kemari laknat. Nanti ginjal kau pecah kami buat.
Berarti dia kagak ada jawaban Bang Brevier. Belum ada jawaban dia. Kan gua udah bilang tadi gua kalau misalnya yang papirus Kau duduk papirus itu aja gua di bawah. menguasai. Paham kagak? Sekarang kita bahas Bukan masalah kitabnya aja yang menguasai, enggak. Kau kalau yang ada naik tertulis kemarin, ini. kau ditutup sikit. Dungu, ambisi laknat. Bravier, ente Sabar. congornya nomor berapa Bravier? Biar sabar. Nomor 50. Ah, ntar gua beliin sarungnya dan ntar gua cariin sarungnya bakal lu. Kau buat gula darah orang lain. Ntar gua cariin sarungnya. Dari tadi data. Kayaknya masih berat aja, Bang Brevier. Giliran muslim nanya data. Kau Bravier, ntar gua cariin sarungnya sama lu. Dah sabar ya Bang, biar kondusif. Biar kondusif, coba bisa lanjut nggak ini apa tema diskusinya gitu. Ya lanjut aja, Cun. lanjut. Cun gimana Gua kan Cun? gua Udah udah dapat Cun? bilang tadi kalau soal kodeks gua kagak kurang paham gitu loh. Bukan Karena masalah kita kurang bahas paham Cun. Walaupun pendeta lu yang cari nggak nemu itu Cun abad 1 Cun. yang ada di Alkitab nih. Pendeta lu aja nyari abad 1 nggak bakal dapat itu Cun. Kita bahas yang ada di Alkitab aja nih, yang ada firman-nya. Kau jangan bahas di Alkitab, di Biblos. Kiblat kau itu ke sana. Paus punya. Apa lagi Bahasamu Paus nih? perbaikin. Ditanya kodek kau juga nggak ngerti bahasamu, makanya bahasamu kiblatnya ke sana, ikut-ikut Paus, bukan ikut Arab-Arab. Bang, itu kapan masuk bahasa kata Indonesia Paus? bukan Coba bahasa kau baca Arab buku tuh. itu. Sejak kapan Paus buat kitab? Bravier, itu Biblos, bukan Biblos, bahasa Arab, iya, bahasa perbaiki Indonesia. bahasamu. Alkitab ini Sekolah bahasa kau Indonesia. dibubarkan, diajarin kau dungu. Udah, sabar Bang Berfier. Sabar Bang Brevier. Ini kita coba ya hiburan aja lah buat ini ya. Iya lanjut Bang Ton. Jadi gimana nih Cun? Nggak ada ya? Bukan gak ada Bang Ton, gue nyari gak ketemu. Jadi gue untuk ini PR bakal gue dah. Kalau kita Ya. ketemu lagi gue jelasin bakal lo ya. Iya, yang abad 1 tapi ya. Kalau ketemu. Kalau nggak ketemu gimana Cun? Kalau nggak ketemu gimana Cun? Pasti ada lah masalahnya Kita- apa nih gak ketemu apa ini? Kita udah capek-capek nunjukin manuskrip Al-Quran tuh. Kau peraih Nobel terbanyak di muka bumi ini. Nah, Kenapa Mana Bravier? peraih Nobel terbanyakmu itu mana? Kok nggak bisa mendokumenin itu? Katanya kau peraih Nobel terbanyak di muka bumi ini. Kok cuman begitu aja nggak ada dokumennya? Itu kan mesti dicari melalui penggalian ketemu. Kalau Penggalian misalnya mana? belum Mana ketemu peraih mau Nobel kata itu? apa? masalahnya gini Cun, lu suka klaim-klaim gua yang duluan, lu yang nyontek. Nah, tapi lu gak punya dokumentasinya buat kita contek. Gimana tuh ceritanya Cun? Sekarang ntar lu mau bilang ya sama lu ya. Al-Quran isinya sebagian besar mengutip dari entah itu pokoknya mengutip Apa ya? yang Mengutip ada dari dari mana? perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mana Contoh, buktinya? Nabi-nabi dikutip semuanya dari perjanjian lama. Apa iya apa enggak? Coba gue tanya. Mana buktinya Cun? Lah, apa nabi-nabi yang lu kutip Musa itu dari mana tuh? Oke, gini Cun, lu tahu nggak kitabnya orang Yahudi? Ibrahim jadinya. Sabar dulu, kitabnya orang Yahudi lu tahu nggak Cun? Apa namanya Cun? Hah? Tanak. Masalahnya apa sih? Tanak, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Nah, kalau kitabnya Kristen apa namanya Cun? Yang ya kitabnya orang Kristen yang perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dari Oke? mana kok bilang kitabnya Kristen perjanjian lama Cun? Lah, semua yang ada yang kitabnya orang Israel itu, orang Yahudi itu semuanya dikutip 100%. Nah, Ya, berarti 100%. lu ketahuan nyolong kitabnya orang Yahudi Cun. Bagaimana nyolong? Yesus aja orang Yahudi, bagaimana nyolong lu? Lah iya kan ketahuan ada Aku di kitab yang lu tuh. nyolong. Tanya lu. Murid-muridnya orang Israel. Tiba-tiba lu jadi Yahudi juga. Muridnya ya. Ajaran, nah lu kan nanya lu kenapa lu nggak jadi itu Arab? Lu nggak Lah. aja lu kocak lu. Lah justru kan di sini ketahuan Cun. Lu kan Kalau kocak, kitabnya lu bilang Yahudi ada di kitab kitabnya lu Cun. Kan Gimana tuh? ajarannya. Nah lu ngapain kalau gitu lu ngambil orang Arab? Emang lu Lagi. orang Arab? Lah, bentar Cun. Kalau Al-Quran itu kan independen. Nggak ada colong-colong tempelin kitab orang ke dalam, nggak ada Cun. Sekarang Yesus mengajar itu mengutip dari ayat dari kitab perjanjian lama. Kitabnya orang siapa itu? Orang Yahudi bukan tuh? Kitabnya Yesus lah. Wah, kitabnya Yesus apaan? Yesus orang apa ya? Lah ya kitabnya orang Yahudi bukan tuh? Masalahnya apa? Ya udah, kitabnya orang Yahudi kan? Iya masalahnya apa? Ya udah, yang sekarang yang ketahuan ngambil kitab orang dijadiin satu sama kitabnya sendiri siapa? Lah, ya persoalannya apa? Orang Yahudi aja kagak protes. Ya soal jiplak, yang jiplak lu bilang jiplak tadi Cun. Siapa yang jiplak Cun? Itu bukan jiplak. Jiplak tuh namanya ada yang Enggak jiplak emang, tapi ditempel semua sama lu. Ah, itu kan jiplak itu namanya. Kalau jiplak. Enggak jiplak, dicolong semua. Kalau jiplak itu ada sama ada enggaknya. La ilaha illallah. Yang ketahuan jiplak itu lu. Kitab kalau- Yahudi ada di kalau kitab gua lu. Bukannya jiplak itu
ngambil, ada yang samain, ada yang enggak. Nah, itu dia kalau kita Bentar kan dulu, dengerin kagak. gua mute dulu deh, dengerin gua. Ini contoh nih ya, gua sama Bang Jibril nih. Bang Jib, suatu ketika ada cerita nih ya, ada duit hilang. Ya, ada duit hilang 100 ribuan. Tiba-tiba waktu kita cek, ternyata nih Islam pegangnya 50 ribuan. Ya, logikanya begitu. Tiba-tiba ada satu yang duit 100 ribuan sama 10 ribuan ditempel. Terus gak ngaku. Kalau nyolong gimana nih logikanya nih Bang Jib? Yang disalahin yang duit 50 ribuan, katanya nyolong, gimana ini? Si Jun punya nggak 50? Nah, punya nggak lah Jun? Bokeh lu gak ada duit, Cun. Yang ketahuan ditempel ini lu Cun. Ada di lu barang buktinya. Kok malah nyalain Islam yang ngejiplak, gimana logikanya lu? Si Icun gak bisa buka mute coba lihat ini. Ton, Itu kan ketahuan nyolong namanya lu Cun, gimana? bukannya nyolong. Dari mana nyolong? Apa ditempel? Ya Ditempel. bisa di orang Yahudi. Lah iya ditempel, berarti kan kita orang Yahudi toh? Iya, masalahnya Nah, apa? iya udah, ya udah. Kenapa kita yang dibilang jiplak? Lu yang Nah, kelihatan jelas-jelas ditempel kita orang Nah, Yahudi di sono. nabinya yang dari perjanjian lama semua tuh. Oh ya. Lah perjanjian Gua lama nanya. kitabnya siapa? Ayo. Hah? Lo bolak-balik Ah, baru jadi- mikir, jadi kayak anak baru mikir kecil dia ketawa kan. dia. Baru mikir lo kan? Yang ketahuan nempel lu, kitab perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, ditempel sama perjanjian baru, dibilang ini kitab kami orang Kristen. Lah Islam mana ada tempelin Taurat, tempelin Tanak, tempelin Injil? Nah ada Cun. Kenapa ditempel? Karena nubuatan-nubuatan yang perjanjian lama digenapinya di perjanjian baru. Jadi kalau Oke. misalnya perjanjian baru tidak ada perjanjian lama, kagak jadi tuh kitab. Oke, berarti nempel ya, betul ya, kitabnya Yahudi ya. Bukannya nempel, kan gue udah Apa lagi? bilang. Kan barang buktinya jelas Cun. Diganti namanya lagi jadi perjanjian lama, ayo. Perjanjian lama itu yang ditulis sebelum Yesus. Lah Oke? itu Taurat Nevi'im Ketuvim tiba-tiba namanya diganti jadi perjanjian lama. Ah, ketahuan nyolong nggak lu? Ayo. Dia balik lagi kata nyolong. Lo demen bener pakai kata nyolong tuh. Jangan-jangan suka nyolong juga kali lo. Ya orang ditempel kelihatan barang buktinya gimana coba no? Kalau nyolong itu kagak ditunjuk-tunjukin. Ya, makanya lu ganti namanya biar kita nggak tahu, ya kan? Barang nyolong masa jadi pamer-pamerin. Kalau misalnya barang nyolong tuh malu dong lo. Ini kalau misalnya nyolong, Kalau nggak nyolong nggak boleh diganti namanya Cun. Kenapa diganti jadi perjanjian lama? Siapa tuh yang nyuruh ganti itu? Yang pasti yang ada di apa namanya kitab perjanjian lama itu 100% sama dengan kitab Yahudi. Kagak ada bedanya. Yang kasih nama perjanjian lama siapa Cun? Hah? Yang kasih Kalau nama yang kasih perjanjian lama nama, siapa? Wah itu tuh perlu itu gua kagak tahu tuh, ntar gua cari dulu tuh. Tahu. Itu kayaknya Ayo, siapa yang kasih nama perjanjian lama? Lu cari itu. itu kayaknya LAI kali itu. Tapi yang pasti perjanjian lama itu kitab yang ada sebelum Yesus. Perjanjian baru itu kitab setelah Yesus yang ditulis oleh para Itu kan murid. namanya Taurat. Tanak Apa? awalnya Cun. Bagaimana Kenapa namanya tiba-tiba- Taurat? Lo bagaimana? Taurat lu tahu gak Taurat? Tanak. Tahu Tanak nggak? Nah kalau tanah kan tuh semua. Semua nggak tuh yang Kalau ditempel Taurat tuh? itu, kalau Taurat itu 5 kejadian, lima Itu Pentatuk istilahnya itu Pentatuk, kejadian, keluaran, ya. Muhammad, bilangan, ulangan itu namanya Iya gue tahu. Taurat. Iya gue tahu itu. Nah ini Kalau jangan bilang Tanak, semuanya Taurat. Tanak itu Taurat, Tadi Nevi'im, lu tahu Ketuvim. Ketuvim, lu tahu tuh. Iya gue tahu lah, gue belajar. Ya makanya jangan lo bilang Taurat semuanya. Nevi'im artinya apa? Ya, Nevi'im elah. artinya apa? Nabi-nabi. Apanya nabi-nabi? Udah terus masalahnya apa? Gue mau nanya sama lu, jangan. Ini kan kita bukan Ya belajar udah. di sini. Gila, nggak tahu. Taurat Nevi'im, Taurat Kita mau Nevi'im belajar di Ketuvim. sini. Tadi lu mau belajar di Taurat sini, Nevi'im apa Ketuvim. isinya? Ya ini isinya nih. Taurat Nevi'im Ketuvim dijadiin satu, diganti namanya. Betul nggak? Aduh. Lah, nggak ngaku.
sekarang persoalannya apa nih? Ya, ngaku dulu. Taurat Nevi'im Ketuvim ditempel, namanya diganti, betul nggak? Jangan nggak usah balik tanah. Iya, tanah ditempel, diganti namanya, betul nggak? Betul nggak, Cun? Kenapa ya? Konvensional, Icun. Tanah ditempel, terus diganti namanya, betul nggak? Ya kalau lo mau definisikan begitu ya suka-suka lo lah. Karena gua nggak merasa Iya. sih maksudnya. Iya, ngaku dulu, Cun. Lo maksa bener sih udah. Lah, kan betul, ditempel, diganti namanya. Lah pertanyaannya, izin nggak sama yang punya kitab diganti namanya? Ayo. Ciluk, Mak. Kayaknya Kalau nggak nggak- perlu tuh. Nah, oke, ada orang ngambil mangga, terus ditanya, lo izin nggak sama yang punya? Kayaknya nggak perlu tuh. Nah, berarti apa itu? Bukan. Masalahnya Berarti Yesus ini orang Ayo, Yahudi. berarti apa itu? Yesus ini orang Yahudi. Makanya gue tanya, lo izin nggak itu sama yang punya kitab? Kenapa mesti izin orang Yesusnya aja orang Yahudi kok? Sekarang gue kasih contoh, Cun. Ada orang nyolong mangga, ngambil mangga nih. Abis itu gue tanya sama dia, lo izin nggak sama yang punya mangga? Terus dia jawab, ngapain gue izin sama yang punya mangga? Lah berarti ngapain dia? Ini kan firman Tuhan. Kalau mau izin sama Tuhan. Itu baru ketahuan namanya, Cun. Ada barang buktinya. Udah gitu diganti lagi namanya. Di Al-Quran kagak ada yang begitu-begitu, Cun. Ayo, baru mikir sekarang lo. Masalahnya apa sih? Ya kagak ada masalah, yang penting lu ngaku, Salahnya Cun. paling Cun itu. Nih, sekarang gini nih, gue baru buka nih, kami nih, Iya, yang dapat apaan? perjanjian lama nih, Old Testament yang ini dipopulerkan oleh siapa di abad kedua nih. Nah, abad kedua. Nah, kitab-kitab yang ini ya perjanjian lama nih adanya abad kedua nih. Abad kedua kan? Nah, Ah. kitabnya Yahudi abad keberapa, Cun? Abad kedua nih, maksudnya yang kitab Yahudi ini dipopulerkan abad kedua. Mana Perjanjian ada orang lama. Yesus aja abad ke-1 udah baca Taurat. Iya, kan gue bilang disebut perjanjian lama Old Testament nih bahasa Inggris ini. Lah ya, kitabnya Yahudi abad keberapa adanya? Ya, yang diterjemahin ke bahasa Yunani itu kan dari abad ke berapa ya? 3 abad apa? Abad ke Ya. 4 sebelum Masehi apa? Abad ketiga, abad keempat sebelum Masehi. Itu Iya, penerjemahan diterjemahin ke Septuaginta. Ya, ke Septuaginta. Abis itu, Berarti- sabar dulu. berarti Udah betul. kitab Abad ketiga Yahudi sebelum itu- Masehi. Dengerin dulu, Cun. Abad ketiga sebelum Masehi diterjemahin ke dalam bahasa Yunani, dikasih nama Ya. Septuaginta. Septuaginta. Nah, ini kan abad ketiga sebelum Masehi. Tiba-tiba abad kedua setelah Masehi ada yang bilang ini baru dipopulerkan. Berarti gimana tuh, Cun? Kesimpulannya, Cun? Itu sebelum Yesus. Nggak ngerti nggak maksudnya dipopuler sebelum Yesus? Itu kitabnya ditulis sebelum Yesus. Lah iya, gue tahu. Yang abad kedua apa? Perjanjian lama kan? Disebut perjanjian lama kan tadi. Old Testament, abad kedua. Iya. Oke, pertanyaan gua, Old Testament sama Septuaginta sama nggak isinya? Ya sama lah. Sama. Nah, kalau ada yang sama tapi namanya diganti, apa namanya, Cun? Ya cuma nama doang, apa masalahnya sih? Nah, Sekarang kalau dibilang Septuaginta, kalau kita dibilang Septuaginta, kenapa? Masalahnya apa? lah ya itu jiplak atau bukan, Cun? Namanya kalau gitu, Cun. Bukan jiplak diterjemahin, lu ngerti kagak? Namanya isinya sama, namanya beda. Apa, Cun? Namanya, Cun? Aduh, gue demen nih sama si Ton nih. Nah, Gua demen lu baru sama si sadar Ton. kan? Baru sadar lu kan? Nah. Dia nakal aja maunya nyolong. Lah emang kalau jiplak nempel tanpa izin itu apa namanya kalau bukan colong? Gue mau nanya lu nih, Ton. Ton, gue mau nanya Iya. lu. Kayak Quran lu diterjemahin ke bahasa Indonesia, berarti orang Indonesia nyolong dong. Jiplak Ya dong. enggak lah, orang Al-Quran Ini juga kok. masalahnya apa? Itu kan orang Arab yang punya kalau gue bilang kayak begitu. Kata siapa orang Arab yang punya? Ya, Qurannya punya siapa? Lah Qurannya punya kita, seluruh umat manusia. Gue Lah kok ketawa? Dalilnya apa? Al-Quran itu bukan hanya teruntuk kepada satu kaum, yaitu kaum Bani Arab saja. Nah, Ton, sekarang nih Alkitabnya bahasa Ibrani nih, diterjemahin ke bahasa Ibrani, ke bahasa Yunani. Jadinya nama Septuaginta. Masalahnya apa? Kan diterjemahin. Nah sekarang kayak Quran lu diterjemahin ke Indonesia.
Nah, masalahnya apa? Kan Cun, kagak. masalahnya gini, kalau kami Al-Quran, ketika diterjemahkan, original teksnya ikut, Cun. Bahasa aslinya ikut. Lu ikut nggak bahasa aslinya? Lah kalau mau didobelin nama bahasa aslinya cari aja, ada juga yang kayak begitu. Kitab yang sampingnya bahasa Ibrani, sampingnya bahasa Indonesia ada. Lah iya. Begitu Alkitab begitu terjadi. Lah iya, berarti originalnya nggak ditinggal. Originalnya itu, ya ini bahasa Arab. Originalnya dibawa juga ke Indonesia. Ke Amerika juga sama. Nanti ke Italia sama. Ton, itu juga ada yang begitu. Ya kan yang sampai misalnya bahasa Ibrani, terus bahasa Indonesianya ada yang begitu, Alkitab yang begitu juga ada. Iya, masalahnya orang Yahudi nggak pakai perjanjian baru, Cun. Kan masalahnya Orang Yahudi kagak pakai perjanjian baru, Cun. Orang Perjanjian Yahudi baru nggak mau. Kan dulu, Setua kita aja orang Yahudi nggak mau, Cun. Dibuang ke tong sampah, Cun. orang Yahudi tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Sampai Bukan, sekarang mereka nggak mau kitabnya itu dicampur Betul, sama kan, perjanjian baru, Cun. Iya, karena orang Yahudi tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Sampai sekarang orang Yahudi ini masih nunggu Mesias yang mana nih belum datang-datang. La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Biar gua nggak nuhanin Yesus, makanya gua mengucap la ilaha illallah. Biar gua nggak nuhanin Yesus kayak lu, Cun. Ya kalau lu percaya sama Yesus, lu beroleh hidup yang kekal. Cuman Gua yang bisa ngucap ini, la ilaha illallah. Gak mau gua, kasih Cun, hidup nuhanin yang Tuhan kekal lu, itu Cun. cuman Yesus. Makanya lu mualaf ya? Bukan? Gua nggak mau nuhanin Tuhan lu. Tadi lu gua nanya lu mualaf bukan? Iya, kenapa? Ya gua Masalahnya nanya apa? doang. Kalau lu mualaf gua cuman bilang bertobatlah. Ya Allah, la ilaha illallah. Aduh, jangan sampai Karena gua yang nuhanin bisa Tuhan lu, masukin Cun. ke surga itu cuman Yesus. Ya udah, Yesus pintu. Yesus yang menjamin lo masuk surga. Ya, Yesus tukang jamin. Udah. Apa lagi, Cun? Ayo. Mau apa lagi? Apa lagi? Yesus pintu, ya udah Coba pintu. nanya belum lu jawab, Cun. Ya itu Apa yang itu? pertama mana? Lu belum Udah jawab. PR lu. Kan gua Fokus tadi sama yang bilang, Banyak, Po. Cun. fokus sama PR lu, Cun. Kalau cari itu gua mesti nyari dulu, Po. Ya udah, itu PR lu dulu, Cun. Kerjain, Cun, ya. Ye, pera. Masa lu nanyain jok mobil orang, lu sendiri nggak punya mobil, Cun? Ah. Kagak, gua kan tadi pengen tahu nih. Katanya Nabi lu kagak ada keturunan Ismail di Quran, ya kan? Ada di hadis. Nah, kan lu Di bilang Sirah nih Nabawiyah. hadis. Iya. Nah, kan yang gua mau tanya hadis itu taunya dari mana? Taunya dari Nabi langsung. Hadis Nah, itu Nabi perkataan taunya dari Nabi. Hadis itu perilaku Nabi. Hadis itu diamnya Nabi. Nah Itu, terus Cun. Nabi taunya dari mana? Ya Nabi taunya dari Allah. Nah, kenapa kagak masuk Quran kalau dari Allah? Iya, karena Quran itu bukan ucapan Nabi, Cun. Itu ucapan Allah, firman Allah. Iya, kan Allah juga berfirman katanya bakal Nabi itu tadi. Kenapa jadi masuk di hadis, kenapa masuk Iya, di Quran? yang berarti yang ngatur Quran siapa, Cun? Nabi Muhammad atau Allah, Cun? Iya, kan katanya apa namanya? Firman Allah. Apa lagi? Iya, Emangnya firman Allah Allah itu tadi- Al-Quran. Emang Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad? Iya, Di mana ya coba ayatnya? melalui perantaran malaikat Jibril. Iya, di mana ayatnya? Banyak. Berfirmanlah Allah. Kan kalau di Alkitab kan biasanya begitu tuh. Berfirmanlah Allah. Oke, itu yang denger siapa itu, Cun? Yang tahu Iya, siapa? kan? Coba di Alkitab di Quran ada nggak? Yang lihat siapa itu? Berfirmanlah Allah. Dibalikin lagi mampus. Cun, Cun, waktu ditulis berfirmanlah Allah, yang lihat siapa tuh, Cun? Ya nabinya lah. Lah iya, berarti nabinya dapat wahyu dari Tuhan, kan? Iya, sekarang kan ada tuh Allah menyatakan Allah berfirman. Nah, kalau di Quran di mana Allah berfirman kepada Nabi? Lah iya, Cun. Yang ngomong Kagak sama ada, kan? nabinya siapa? Tuhan. Kenapa? Enggak. Yang ngomong sama nabi siapa? Ini Bang Ton. Cun, coba lo baca Asyura ayat 2, ayat 192. Asyura. Ayat 192. Coba dibaca. Dulu ya. Oke, bismillah. Awas. Malaikat nih maunya bismillah dulu, malaikat nih. Coba baca. Dulu, gue buka dulu ada apa? Asyura ya. Surat ke-26. Nah, surat 26 ya ayat 192 ke 194. 92. Ke 194. Coba dibaca. Biar kita dengar semua, Cun. Baca bismillah, Cun. Dulu ya. Udah gue ini hilang lagi.
Dan sungguh dalam kurung. Nggak usah dibaca yang dalam kurung. Dan sungguh ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Alamin ke dalam hati Muhammad, ke dalam hatimu, agar engkau termasuk orang-orang beriman. Terus Tadi pertanyaan lo apa? mana berfirmanlah Allah. Enggak, lo tanya mana di Al-Quran Allah berfirman terhadap Nabi Muhammad. Coba baca Ya, lagi. kepada Nabi Muhammad. Nah, coba baca lagi. Dan sungguh ini benar-benar diturunkan Tuhan. Ini itu apa maksudnya? Al-Quran kan? Yang lo baca Ya. ini kan Al-Quran kan? Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan dibawa turun oleh Ar-Ruh Alamin, maksudnya Jibril, ke dalam hatimu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad kan? Agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jelas ya? Nah, pertanyaannya kalau gini nih ya. Apa Ini lagi pertanyaan? Pertanyaannya begini nih. Apa lagi? Kalau misalnya lu bilang begini, apa namanya, benar Quran ya, ini Al-Quran ya. Kalau misalnya lu bilang Al-Quran berarti seluruh Al-Quran. Iya, seluruh Ya iya, Hah? semuanya. semuanya. Ini diterimanya langsung atau bagaimana? Bertahap. Bertahap 22 tahun. Maksudnya langsung apa nih? Lu kira turunnya satu buku langsung gitu dikasih sama Nabi Muhammad nih, satu buku gitu? Lu mikirnya gitu? Iya kan pertanyaannya jadi begitu. Ini kalau misalnya dia bilang Quran itu kan buku. Itu namanya lu longor. Bukan, maksudnya ini kan dia Quran ini. Tar dulu, ini Quran ini semua kumpulan ayat atau masing-masing? Kan pertanyaannya itu. Al-Quran itu kumpulan surah-surah. Surah bukan surat ya, Tarik surah. nafas, Bang. Kalau yang Ini- ditulis itu namanya mushaf. Tar dulu. Mushaf. Lembarannya namanya Ini mushaf. ini ayat ini nih ya, ayat Quran ini nih ya, ayat Quran ini yang apa namanya nih? Tadi ayat apa? Asyurani ini ditujukan kepada siapa nih? Kepada Nabi Muhammad buat kita semua. Jadi yang menerima ayat Asyura ini Nabi Muhammad. Rasulullah, betul. Tapi kan kagak di sini nih. Kenapa? Di mana kagaknya? Karena ini kan ini yang dibawa turun oleh Dan Jibril. sesungguhnya ini Jadi- benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Di mana salahnya? Jadi Quran ini ya Allah apa Jibril nih. Jadi Jadi ayat kan ini, Allah nggak pernah langsung sama Muhammad berfirman. iya lewat perantara sabar. Jibril. Iya nggak? Allah pernah Iya. berfirman langsung nggak kepada Muhammad? Jadi coba baca ayat 51-nya. Tadi kan udah gua bacain yang ayat 51. Nah, tadi udah 51. Tapi coba baca 51-nya. Mana yang Asyura juga? Ya, surah juga ayat 51. Mana nih? Tadi gua nggak sampai 51, taruh gua buka lagi kalau gitu. Buka deh. Salah, surah ke-42, bukan surah ke 20 berapa? 42, iya. Bukan surah Asyura. ke-26. Asyura. Surah ke-42 ayat 51. Tadi Asyuara, yang ini Asyura. Surat 42 ya? Surat ke-42. Ayat 51. Coba dibaca pakai bismillah tuh. Tidak mungkin bagi seorang Pakai manusia bismillah dong, jangan kali ladap dong. Coba tidak baca. mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaran wahyu dari belakang tabir atau mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya. Kalau gitu Paham beda nggak? dong Allahnya Muhammad sama Allahnya Musa. Tunggu dulu, paham nggak di sini maksudnya? Iya kan, jadi kan kalau menurut ayat ini kan Allah nggak mungkin nih ngomong langsung sama manusia. Lu paham nggak nih ayat ini artinya apa? Ya gitu. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak bicara. Iya kan, menurut ayat ini nggak mungkin manusia berbicara langsung dengan Allah kan? Kecuali- Iya kan, mesti melalui perantara ya kan? Perantara wahyu atau di belakang tabir. Itu artinya apa? Coba. Wahyu ini apa sih? Wahyu itu apa? Nah,
Sabar. Maksudnya firman. Kalau wahyu secara etimologi itu dari kata bahasa Arab, dari al-wahyi. Itu artinya isyarat yang cepat, bisikan, pemberitahuan secara tersembunyi. Itu kata wahyu. Tapi balik lagi ke sini. Tadi dibilang tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Itu artinya apa, Cun? Iya, artinya manusia nggak bisa bicara lah sama Allah kalau menurut ayat ini. Kan Harus ada kata perantaranya. kecualinya, Icun. Kecuali. Kan ada kata kecualinya. Nih di ruangan ini nggak ada yang ganteng kecuali gua sama Ton. Iya, kecuali dengan perantara. Makanya kan Berarti kalau ada yang bisa ganteng nggak di sini, mesti ada perantaranya, ya kan? Kalau menurut ayat ini kan, tadi kan Iya, udah bilang. iya. Itu kasih analogi dulu Cun, dengerin. Di ruangan ini nggak ada yang ganteng kecuali gua sama Ton. Ada nggak yang ganteng, Ton? Ada nggak yang ganteng, Cun? Ya ada lu sama Ton lah. Iya, berarti lu doang jelek, yang ya? jelek. Bisa kamera kita ada ganteng. Dan tidak ada. Ini kita sambung dulu. Kita Lo sambung berani dulu. terlalu berapa sama gue? Enggak, kita udah sambung dulu nih. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Di belakang tabir itu seperti yang kalau di ayat ini itu dikasih tahu seperti Nabi Musa alaihi salam. Jadi waktu Nabi Musa itu pohon itu dijadiin tabir. Gimana tuh tabir, Jib? Contoh nih, suara gue ada di handphone lo nggak, Cun? Iya. Handphone itu gue jadiin tabir, paham nggak? Iya. Oke, atau nih kita sambung nih, atau dengan mengutus seorang utusan, artinya malaikat. Paham nggak nih? Yang kedua, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Apa yang dia kehendaki diwahyukan, tadi gue definisikan ya, wahyu itu secara terminologi itu dari bahasa Arab al-wahyi yang artinya isyarat yang cepat, bisikan atau pemberitahuan secara tersembunyi. Jadi tiba-tiba aja ada di hati lo. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkomunikasi dengan makhluknya itu dengan 3 cara ini. Paham ya? Cun? Iya, terus. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan makhluknya atau dengan nabi-nabinya itu dengan 3 ini, Cun. Terus? Ya udah jelas, apa lagi? Nah, kalau misalnya lagi- Allah apa lagi berbicara sama masalahnya? Isa itu bagaimana? Allah berbicara dengan Isa tuh di mana? Ntar lu gue cari ayatnya ya. Cun, baterai lo masih on aja ya Cun ya, suaranya masih teriak-teriak aja. Makan lontong. Pagi-pagi dia makan lontong. Sama ketoprak Salah, tadi gue itu. tadi pagi makannya gaang, tau gaang kagak lo? Tahu. Bang, ntar dulu deh, sama Kristen yang lain dulu, gue ada yang ngetok pintu nih. Gaang tuh orang-orang, tau gak lu? Apaan gang? Gaang. Ini apa namanya? Jangkrik. Bukan jangkrik sama gaang beda, aduh, gimana gaang? Ini lo habis makan jangkrik, makanya ngomong lo kesini. Tahu gue beda, tapi gue samain karena lo suara lo kayak gini. Diledekin Ya nyaut. Allah. Astagfirullahaladzim. Dia makannya gaang, iya makannya gaang deh, gimana nggak gaang? Botolnya nggak umum. Nah, lah yang penting dia ingat ya punya PR dari gua ya Cun ya. Bahlulnya nggak umum, tapi nggak wallah, gue seumur umur Betawi nggak ada kafir nih, baru ketemu gue satu Betawi kafir. Enggak nih, ini Betawi ini nih, Betawi Sumatera nih, feeling gue sih. Ini gue penasaran gereja dia di mana ya? Enggak, dia bilang Kebon Jeruk. Di mana-mana Betawi itu Salemba. Paling jauh Condet. Mana ya ada Betawi Kebon Jeruk. Ujung aspal lo. Ada jangan Adi, Betawi kafir. Lu kata siapa Betawi kagak banyak kebun jeruk lu? Enggak, yang bilang kafir, Betawi kafir mana? Gue nggak pernah denger, gue nggak pernah lihat. Betawi numpuk lo di kebun jeruk lo, yang ada di tengah kota Iya. Betawi sekarang cuma kebun jeruk doang. Kebon Jeruk ke tengah kota, Jakarta Barat itu. kota. Kebun jeruk tuh dekat kemana-mana. Iya deh, Kebon Jeruk dekat mana-mana. Lo mau jual rumah, Cun?
Hah? Ente berani bayar berapa nih? Kan? Pantas lo iklanin kebun jeruk. Macet Tanah di daerah aneh udah bisa 10 juta 15 juta nih semeter nih. Kebun jeruk mana sih? Lah lu tau gak puskesmas kebun jeruk? Emang puskesmas cuma satu di kebun jeruk. Lo laknat Iya juga lo. di kecamatan. Oh, kecamatan dia tahu. Itu bukan buset, itu sih belakang RCTI berarti. Bukan. Ah, kesono dikit. RCTI kan belah sini nih samping tol. Gua ya nggak jauh lah dari samping tol lah. Berarti bener dong gue. Iya bener lah. Enggak, Kalau lo kira-kira tanah di situ mahal nggak? Yang ada lo berteman sama Betawi di situ. Lo orang mana ya aslinya? Coba jujur. Ya udahlah kagak usah dibilang lah ente lah. Makanya jangan bawa suku. Enggak, ya gue Betawi. Hah? Nah yang Gue bener lu. Betawi. Wallah. Ah, Salemba, gua demen Kapenari. nih. Udah lu masuk Kristen aja lu. Enggak, mana yang enggak ada. Mana ada. Enggak ada sejarahnya Betawi kafir. Enggak ada. Lu masuk Kristen aja. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya Betawi kafir tuh enggak ada. Waduh, gua demen nih kalau kayak gini nih. Enggak Gua pernah. demen nih. Gue enggak pernah denger si Pitung ke gereja. Gua demen nih. Pitung pakai sarung. Gua demen nih Ngaco kalau lo. ente tinggalnya di mana nih? Gua samperin nih. Salemba. Salemba belah mana? Kenari. Nah, gua demen nih di kenari mana nih? Kenari 3. Emang Kenari gua ada berapa? demen nih. Enggak, Bentar deh, bentar. kita temenan nih, entar gua samperin lo ke kenari ya. Gue mau tahu dulu lo Betawi mana Betawi kafir. Kagak usah dibilang-bilang, gua kan udah bilang kagak usah bawa suku lah. Gua kagak demen dah kalau gini. Oh, gue Betawi, makanya gue nanya. Itu Bang Jibril asli Betawi itu. Gua Betawi. Kagak usah dibawa Betawi ke Betawi. kali. Kalau misalnya mau tongolin orang Betawi rumah lo yang Kristen bagaimana? Iya mana? Ntar dulu gua tanya lo nih. Iya mana? Gua Gue mau tahu. orang Betawi yang Kristen tempat lo bagaimana? Iya mana? Gue mau tahu. Makanya kagak usah lah, ntar gue aja. Kagak usah lo. Ntar gue DM lo ya. Kagak usah di sini ngomongnya. Enggak, lo nonton Sidul nggak? Lo nonton Sidul nggak? Nah, dites dulu nih ya. Udah kagak usah deh, padu deh. Lo nonton Sidul nggak? Tadi dulu nih gue mau ngasih ayatnya nih sama lo tadi nih. Enggak, lo tahu Sidul nggak? Bang Ejon, lu Cina ya, bukan? Bukan. Elah, ngapain bawa Cina lo ntar lo tau gak? Gue nyebut nih ya, but. Lo tau kagak? Weh, Temen gue mabok nih kan. enggak. Terus kata gue gini, nyebut. Yang ada dia kata but, gue kata Ini lama-lama Gua pengen keplak aja pala itu. Lama-lama gue kasar nih. Lo Udah. nonton Sidul nggak? udah kagak usah nih, gue mau bawa jangan ngomong itu lah nih, gue mau bawa ayat nih, surat Al-Maidah nih. Lo nonton Sidul nggak? Iya kenapa? Pacarnya siapa? Nonton kagak? Pacarnya siapa? Lo mau nanyain si siapa nih, namanya nih Cornelia Agatha nih, namanya siapa? Itu si Sarah. Nah, si Sarah aja Muslim. Pacarnya si Zainab Muslim juga. Yang namanya Sarah aja Muslim. Mana ada? Dia Betawi kafir. Lu jangan. Wah, ini belum gua amprokin Betawi satu kampung nih ke tempat lo yang Amprokin. Udah taruh deh, kagak usah nih, gini, jangan ini nih, gua bacain tadi nih kan lo nanya nih, Apa? yang apa namanya Allah Sakit biji hati gue, tau gak lo bilang ada Betawi kafir. Sekarang kalau gua kan dari tadi udah bilang jangan bawa suku. Ngomong lo jangan gaya Betawi. Lah gua dari ini nih, kalau kata burung dari piyik, tau gak lo, dari piyik ngomongnya gini. Gila, dari piyik lo nonton Sidul aja kagak. gua dari piyik nih sampai belajar terbang nih ngomongnya kayak gini. Enggak, adanya kita kalau Bagaimana Betawi ceritanya ngomongnya kalau piyek. Nggak ada Gua piyik. lak-lakannya kagak bisa dirubah nih, lak-lakannya udah kayak gini nih. Enggak, lu berarti ini bukan Betawi bener, lu piyek, bukan piyek. Lu sekolah di mana sih? Udah Dirobohin sekarang nih. sekolahnya. Udah dibubarin sekolahnya, lupa gue. Iya kayaknya kalau nggak semua orang Cina lah Chen ya. Ya kan? Yang ada Cina juga ngomongnya kayak kagak gue nih. Coba lo cari Cina dah, coba ngomongnya kayak gimana? Campuran maksud gue. Nggak ada. Namprok ke Cina sama gue ngomongnya coba. Nggak ada Betawi kafir, nggak pernah denger gue. Ini nih sekarang nih gue mau kasih nih ayat Quran nih, Al-Maidah nih. Ini korban misionaris kayaknya nih Bang Jit. Iya. Iya kayaknya ya. Tuh ada yang bilang tuh di bawah tuh, betul. Yang ada piyek, bukan piyek.
Ini gua mau teleponin nih, suruh ngomong di sini nih ya. Ini ngomongnya, ini ngomong Betawinya lebih hancur lagi daripada gue nih. Mau nih gue teleponin ya. Muslim kafir. Ya Kristen lah. La haula wala quwata illa Coba. Tawinya lebih hancur lagi daripada dia. Ini aja dia hancur. dia aja tahu Betawi dia hancur. Maksudnya lebih medok daripada gue. Nah, medok lagi tiba-tiba Betawinya. Lebih kental. Medok. Lu Betawi lu bohong lah. Betawi Cun. Lu ngerti nggak lebih medok ngomongnya? Medok ke Jawa Cun. Medok tuh Jawa. Masalahnya Jawa, apa? aku wong Jawa. Ya apa sih? Iya, Bang Pun orang Betawi Jawa kental. dia tahu. Lu pernah denger orang Betawi ngomongnya Betawinya kental? Ya sekarang kental lo ngomong. Nah, kan? Nggak, taruh, Kental ngomongnya. kayaknya jarang Kental tuh ngomongnya bukan medok. Taruh nih, gue mau telepon kagak nih. Udah Ini- kantongin ilmu lo, Cun. Ini Betawi campur Jawa ini mah. Awe lo Cun. Ya Al-Maida tadi nih, Al-Maida tuh coba deh. Lu mau ngomongin apa sih? Ya udah, Al-Maida berapa? Al-Maida 1 berapa tadi lu hilang itu gara-gara lu ngomong mulu lu. Lo yang nggak fokus, gue nggak. Cun. Salah. Lo bikin gua keder aja lo. Al-Maida 116 117 tuh. 116, kenapa itu? Itu malah ngebuktiin Nabi Isa bukan Tuhan tuh, Cun. Nah kan gua udah bilang dari tadi amal Tuhan itu kan artinya penguasa. Enggak, Tuhan itu jabatan, dia nyembah jabatan, Bang Ton. Udah, apa? Gimana, Cun? Al-Maida 116 17. 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia?" Jadi karena ini kan ceritanya di kiamat, Cun. Bagaimana ceritanya di kiamat? Ente nih kacau juga nih. Lah, Ente kacau juga nih bilang ini di kiamat. coba dibaca dulu. Yang bener ente dong. Iya, coba baca dulu. Taruh gua buka dulu nih. Cibean kiri nih laguan ngaku-ngaku Betawi, ya kan? Bang Abi, Sidul aja dia nggak nonton, ngaku-ngaku Betawi. 116 nih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang Lu jadikanlah baca aku dan bismillah nggak ibuku tuh? sebagai dua Tuhan selain Allah?" Ia menjawab, nah ini aja nih, ini Isa bisa berdialog langsung dengan Allah nih kalau menurut ayat ini. Itu kapan? Kenapa tiba-tiba ke Nabi Muhammad kagak bisa, harus pakai Dan itu tabir? kapan? Bukan ke Nabi Muhammad doang. Asyuara 51 tadi nggak cuma ke Nabi Muhammad, Picun. Kan nabi-nabi yang lain kalau di Kristen maksudnya ada berfirmanlah Allah, ya kan? Kenapa dia giliran Nabi Muhammad kagak ada berfirmanlah Allah? Coba, lo bisa bahasa Arab nggak? Jun. Iya, gue mau nanya kenapa giliran Isa aja? Ini, gue mau ngasih tahu apa yang lo baca. Lo bisa bahasa Arabnya nggak? Ente aja deh. Wa Kalau lo- isqala. Ini makanya. Gue kasih tahu. Wa isqala itu artinya future tense. Future tense itu masa depan. Icun. Jadi ini nanti, Cun. terus. Iya, ini nanti. Ini nanti kiamat. Makanya gue tadi bilang ini kan pas kiamat, Cun. Mafhum ente? Mafhum nggak? Di mana sih perkataan yang lu bilang nanti tuh di sini? Nah itu makanya bahasa Arabnya wa isqala. Kalau present tense itu qala. Kalau wa isqala itu future tense, masa depan. Yang pasti intinya Allah ini berbicara langsung dengan Isa. Iya, Iya, nanti nanti. kiamat gue juga ngomong langsung sama Allah, Cun. Nanti gue dihisap juga, gue dipertanyakan semuanya, Cun. Tapi kan kita lagi ngomongin di dunia nih, Cun.
bangor banget lu. Jadi taruh gue mau nanya lo. Jadi waktu Allah berbicara sama Isa ini kapan berbicaranya nih? Hari kiamat. Nanti di akhir zaman ya. Kita baca ya. Future tense, ya. Future tense tahu nggak, Cun? Wa Future tense. kola, itu tadi gue jelasin. Wa kola, kalau dikatakanlah kola Rasulullah, katakanlah ya Rasul. Di sini wa kola, future tense. Persoalannya kan ini Allah berbicara. Ini intinya begini loh. Allah berbicara. Jadi kalau gitu waktu Isa ini ada nih. Yaudah, Isa udah mati nih. gini aja deh. Yaudah, gini aja deh. Jadi taruh gue mau nanya Nggak, lo. nih gua Kata-kata tunjukin lo aja ini Isa biar ini udah gampang mati nih. nih. Nih gue tunjukin aja nih ya. Taruh lu kata-kata ini berbicara kepada Isa kapan nih ngomong sama Isa nih? Ya nanti di hari kiamat. Kenapa gue tahu dari kiamat? Itu tadi gue bilang wa itu kola. pas present future, Icun. Ngerti Nah, gak lu? ini gue translate aja nih. Ini dari yang lebih tepat nih dalam bahasa Inggris. Ini kalau gue translate nih, di sini tulisannya dan waspadalah terhadap hari. Hari apa? Hari kiamat. Terus? Ya itu jadi ini kejadiannya hari kiamat, Icun. Nubuatan deh. Kalau lu nggak ngerti nubuatan deh gitu. Kalau lu nggak ngerti future Emang tense. Allah bisa nubuat ya? Hah? Belum terjadi. Si Icun. Katanya Allah bisa bernurbuat katanya. Nah terus ada yang komen ini mungkin berilmu nih di bawah yang ngomong salah wa iskola artinya dan ketika berfirman berarti sudah terjadi. Iya, Allah itu nggak di dalam waktu. Allah itu nggak di dalam future, past sama tense. Allah itu di luar waktu. Waktu itu ciptaan Allah. Jadi karena itu di Al-Quran Allah selalu kadang-kadang menggunakan past tense untuk future tense. Waduh, ini ketinggian nih akhirnya. Ini kalau ketinggian kayak gitu si Icun ketemu Tuhan ntar. Gua benar mau celing nih. Nggak jelasin ini. Ini kalau gitu sama juga nih sama yang ucil bilang kata ayat Quran yang kata hai Isa berkata ingatlah waktu aku dilahirkan, waktu aku mati dan aku bangkit dihidupkan kembali. Itu kejadiannya kapan? Maryam 33. Ya itu nanti lagi tuh, itu belum kejadian tuh. Oke, ini gue tunjukin aja Icun ya. Boleh nggak? Nah, tunjukin silakan. Gue tunjukin nih Maryam Pegangan, Cun. 33. Pegangan, Cun. Udah kebaca ilmunya lo Cun. Nih Maryam itu surat ke 19 ayat 33. Nih Cun. Lu bisa baca nggak nih? Baca ya terus saya coba lu jelasin. Nah, and peace is on me the day I was born. Aku telah lahir. Terus baca. And the day I will die. Will itu apa? Kan mati. Terus Will die. Akan mati. And the day I am raised alive. Aku akan dibangkitkan. nah jadi Isa Nabi matinya Isanya- kapan nih? Will die di sini dibilang. Iya. Nah sekarang Isa matinya kapan nih? Ya nanti lah. Iya kapan? Ada nanti nggak begitu dia Quran? Coba turun. lu jelasin. Begitu Coba dia kan, turun. sekarang gua mau nanya nih. Ada, semua makhluk akan dimatikan. Ini belum dijawab. Apa nih? Kan tadi lo nanya kapan Nabi Isa mati. Habis itu lo mau nanya lagi, gue belum jawab nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, kan lahirnya udah nih. Ya kan? Pada waktu hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, kapan bisa dibangkitkan nih? Nanti kita semua dibangkitkan, Cun. Begitu Nah, kita mampus Isa kan nih. kagak mati. Kita Kan bentar kalau lagi mampus nih. Bentar, kan kepercayaan Islam, Isa ini kan kagak mati. Iya. Lagi kita kan lama. Nanti bakal Sebelum mati kiamat. semua, Cun. Tapi sebelum La ilaha kita- illallah. Nah, sebelum gua mau nanya kiamat. Isa kan kagak mati kalau lo bilang gitu kan ya? Iya. Isa mati kagak? Iya. Kalau ada kalimat aku akan mati, berarti mati nggak nanti? Bentar, tar dulu. Nih Isa kan menurut kepercayaan Islam, Muslim, dia udah bangkit, hidup nih kan di surga kagak mati kan ya? Kagak mati, kagak ada Islam bilang Nabi Isa sudah mati. Iya, tunggu sebentar. La ilaha illallah. Kita ikutin dulu. Sekarang konteksnya kan di ayat ini bilang nanti aku akan dibangkitkan ya kan? Aku akan mati dulu, Iya mati dulu. Akan mati mati terus dulu. dibangkitkan. Nah kapan matinya, kapan dibangkitkannya coba? Nah, ini gue mau jawab boleh nggak? Jawab silakan. Nah, nanti kan Nabi Isa kan
akan datang nih. Nih insya Allah Nabi Isa-nya datang begitu gue udah mampus. Icun juga Ayatnya mampus. mana nih? Iya kan? Bukan Ayatnya di di mana? Nah, di hadis diceritakan Lebih dulu, Coy. Nabi Isa itu akan turun dulu Oh, sebelum di kiamat. hadis, kitab suci lo hadis. Lebih sahih daripada kitab lo yang nggak ada. Lebih sahih daripada kitab suci lo. Berarti kata Quran Hadis gue lebih dependable daripada kitab lo, Cun. kan kata Quran lo itu menjelaskan segala sesuatu secara Segala sesuatu. terperinci lagi. Dibaca terus ayatnya. Iya kan? Nah, Dibaca sekarang terus dong masalahnya ayatnya. Jangan dipotong-potong dong, Cun. yang lu bilang Cun, dia akan jangan mati terus dipotong-potong bangkit. dong ayatnya, Di mana Cun. ayatnya? Cun, ayatnya Coba jangan masih ayatnya dipotong-potong mati itu. dan bangkit. Weh, Dengerin Bang Jibril. jangan dipotong-potong dong. Ya, lu baca deh, lu ayat yang baca. lengkap. Lu baca menjelaskan Baca sesuatu. lagi dari awal, Cun. Menjelaskan segala sesuatu. Baca terus. Nah, itu mana? Coba lu baca deh, lu Baca baca. terus ayatnya, jangan lo Tadi potong. gua juga lupa di mana ayat itu. Lu kan yang tahu, coba. An-Nahl ayat 89. Lo yang ngutip, lo yang nggak tahu. Kerjain aja. Ya lu yang baca tadi gimana sih lu? Tadi lu gua kan kagak ingat An-Nahl ayat ayat di mana. 89. Di situ Iya, nama- bunyinya. An-Nahl Dan apa? kami An-Nahl. Oh, An-Nahl ya. Tar. Nah, ayat 89 di situ Ah, gua dibilang, bacain ya. dan kami Ya. turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat kepada gembira dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, dia kan menjelaskan segala sesuatu. Untuk siapa? Orang-orang yang berserah diri tadi kan kata lu. Ya, buat kafir nggak ada. Kafir nggak dapat bagian, Cun. Icun buat Icun ini. Lu kan tadi bilang tuh katanya Isa Ini mati bacanya terus yang lengkap, bangkit. Icun. Jangan dipotong-potong. Dan di Quran tuh kan Isa mati dan Nggak bangkit. cuma Quran yang dipotong-potong jadi 3. Nih juga ayat dipotong-potong masih Bentar, tar dulu. Itu kan Apa ya? ayat yang tadi Isa mati dan bangkit. Nah, di mana ayat Quran yang di situ Isa mati dan bangkit? akan Kalau mati akan dan akan itu berarti apa, Cun? Coba tunjukin lagi deh, Bang, yang tadi, Bang. Yang I will. Coba, Dang. Awil. Nah, coba suruh terjemahin dulu ke Icun nih. Masalahnya tadi diterjemahin apa Bang Jibril, jadi dia nggak ngerti nih. Nah, Don. surah Maryam 19 ayat yang ketiga-tiga. Nih. Tuh. And this is on me the day I was born and the day I will die. Pertanyaanku I will die itu apa artinya, Cun? Ya, terus lu jelasin aja nanti dah habis Artinya itu dulu, baru gua artinya tanya. dulu. Tanya dulu ini. Apa ya artinya? I will die apa artinya? Ya, Ya, hari aku akan mati. Udah terjadi belum? Iya, terus baca. Udah terjadi belum? Iya, terus baca. And the day I am raised alive. Tuh. Dan I will die artinya apa? Nah, ini yang gue mau tanya. Ini kejadiannya kapan nanti nih? Apa setelah? Kan lo bilang nanti kiamat. La ilaha illallah. Nanti di akhir zaman Nabi iya Isa kan, alaihissalam sama. akan diturunkan kembali, Cun. Lalu dia mengatakan dia I will die, Cun. Artinya apa, Cun? Nah, itu kan lo bilang di hari kiamat. Nah sekarang lo jelasinnya ayatnya di mana itu yang lo bilang hari kiamat? Dalil yang turun. Tunggu, I will die. I will die artinya apa, Cun? Iya, nanti akan mati, iya Akan kan? matinya berarti kapan, Cun? Kan lo bilang tadi nanti hari kiamat, iya kan? Enggak, lo artiin nih kan? aja, lo artiin aja. Akan Iya, artiin dulu berarti. nanti hari kiamat lo jelasin nanti dia akan datang, iya kan? Nah, sekarang di mana tuh ayatnya bahwa nanti dia akan datang? Terus dia dimatiin. Itu yang tadi gue bilang. Lo tau nggak, Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, kepada nabinya, dan tugas pertama Rasulullah itu menjelaskan soal Al-Quran. Jadi kalau pertanyaan lo kayak gini, ini gimana? Tanya Rasulnya. Rasulnya bilang nanti Nabi Isa turunnya itu pas kiamat. Icun. Berarti kagak ada ya di Quran ya? Ada surah As-Zukhruf ayat 61 itu turun nanti itu Nabi Isa tuh. Nah, coba bacain Bang Ton. Zuhruf ayat berapa? 61. As-Zukhruf Itu nanti 61 Nabi Isa turun. bukannya jalan yang lurus tuh. Iya betul, jalan yang lurus apa? Menyembah kepada Allah. Oh iya, itu ada tuh. As-Zukhruf itu kan Isa jalan yang lurus tuh katanya tuh. Iya, Nabi Iya Muhammad betul, juga dia jalan lurus. bukan Tuhan, dia jalan. Dia jalan bukan Tuhan, Jun. Enggak, Nabi Muhammad juga Sejak kapan jalan jadi Tuhan, Jun? Lo kan nafsu bener sih, Ton. Enggak, Nabi Muhammad
Nabi Muhammad juga nggak, Nabi Muhammad juga bilang dia jalan yang lurus. Kenapa emangnya? Ah, di mana ayatnya Nabi Muhammad bilang di jalan yang lurus? Waduh, nggak tahu loh. Ayatnya di mana, Bang? Oke, gua kasih tahu ya. Tapi lu baca. Iya. Ya Allah. Pakai bismillah Buka. bacanya. Anak Buka. Al-An'am ayat 153. Al-An'am, kita buka, kita baca. Udah tahu Al-An'am. jalan, lu bilang Tuhan. Gua demen nih. Nih, Dibaca yang Arab, kencang. Arab dan Latin. Nih, gua bacain ya, gua bacain nih. Pakai bismillah. Sungguh. Nah, sungguh inilah jalanku yang lurus. Ini yang ngomong siapa nih? Allah. Terus, Jadi ini baca kan, terus. nah, maka ikutlah. Janganlah Ikutilah kamu. dia. Dianya siapa? Mana dia? Maka ikutilah dia. Wah, nih kafir ratu. Mana ikutlah dia di sini? Lu baca lu. Aduh, matanya sipnya ceklek mata lu. Tuh lihat tuh dia. Ya. Maka ikutlah. Dia. Ikutilah dia. Mana di sini kagak ada nih, bagaimana? Ya. Coba gua baca yang lainnya. Ini kafir tiba-tiba buta. Mudah dulu. Kalau begitu yang ini yang surat gue nih salah nih. Gue bacanya nih. Coba Yang gua- mana yang lu lain. baca? Soalnya nggak ada dia di Yang sini lu baca nih. mana? Makanya Gua nggak dibuka lihat. itu open cam. Tar dulu gue baca yang lain ya. Kalau ada kata dia artinya. Enak gila. Allah. Iya nih masalahnya banyak nih. Nih gue buka ini kan di Google nih. Emangnya gue yang ini. Iya, buka deh kamera lo. Nih. Kamera lu anak buka, 153. tunjukin. Iya tunjukin ada nggak dianya gitu loh. Dan bahwa dalam kurung Al-An'am 153 kan. Dan bahwa dalam kurung adalah jalanku yang lurus. Maka ini ikutlah dia. Dan janganlah kamu. Jadi Tar dulu. jalan yang lurus siapa? Ini yang ngomong siapa nih? Gue mau nanya nih. Kan Allah bilang inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Nabi Muhammad dong. Lah, tar dulu dengerin. Dan Nih, janganlah baca, kamu baca, mengikuti kita baca jalan-jalan ya. yang lain karena jalan-jalan itu bahwa mencerai-beraikan adalah jalanku yang kamu. Bentar, Cun. Biar gue bacain ya dikit ya buat lo ya. Dan gue jelasin nih. Dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia, Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kayak Icun, karena jalan-jalan yang lain ini mencerai-beraikan kamu. Nah, si Advent, Katolik, Protestan, 65.000 jalan yang lain. Berkelok-kelok Yang jalannya demikian nggak lurus. itu diperintahkan Bentar. Allah Nih, gua baca kepadamu lagi ya. agar kamu Nih ya. bertakwa. Emang Jelas tuh, emang- Cun. Nah, dan Kalau bahwa ngikutin lo bercerai-berai, Cun. nih, ini lu baca Itu jelas lagi ya. ayatnya. Kalau ikut Nabi Muhammad lurus, ikutin Nih. lo, Cun, bercerai-berai. Ini lu baca dong kalimatnya nih. Dan Apa bahwa adalah jalanku yang lurus. Jadi nih yang bilang jalanku yang lurus siapa ini? Allah. Jadi jalannya Allah yang lurus. Iya, jalannya Allah. Allah yang punya Iya, jalan. mana ada Muhammad jalan yang lurus dia bilang. Maka Aduh. ikutilah dia siapa? Lu jangan asal Ikutilah dia siapa, abad. Cun? Kamu lu Maka ikutilah dia siapa, Cun? taruh ikutilah Muhammad, tapi jalannya Nah, Muhammad bukan jalan. Di situ Allah bilang jalanku yang lurus. Iya, Aduh. jalannya punya Allah, Nabi Muhammad Ah, yang jalannya iya. ikutin dia. Jalannya punya Allah ya kan. Tapi Lah, kalau Allah. yang Yesus bilang akulah jalan. Iya, di jalanan. Allah juga. Aduh ini yang Allah ke Bandung udah jalan Cun, sampai-sampai. Jun. kata-kata itu inilah jalanku, kata Allah. Astagfirullah. Iya, memang semua ini punya Allah. Muhammad Cun. yang ngaku dia jalan yang lurus, tapi Allah yang bilang. Iya, nggak usah diakuin, bilang ikutin Oke, Nabi Muhammad. oke. Dia Ini jalan Bentar, Cun. ayat Bang. yang ini Yesus yang Cun, bilang. Cun. Akulah Cun, jalan. waktu lu baca. Cun, Ada waktu nggak lu Muhammad baca. yang bilang akulah Sabar, jalan? sabar. Mana ada Muhammad bilang. Yaudah, sabar. Cun, Aduh. dengerin gua. Waktu lu baca, tapi kagak ngerti begini nih. ya udah cukup. Gua mau ngomong nih, dengerin. Dengerin nih gua mau ngomong. Sabar, dengerin gua mau ngomong. Diam dulu yang lain. Waktu lu baca Yohanes 14 nomor 6, apa kalimatnya, Cun? Coba dibacain buat kita, Cun. Ente Cun. baca. Kan Lu tadi yang udah gua bacain. baca nih. Sekarang ente yang baca. Ya udah baca Yohanes 14 nomor 6. Yohanes 14 nomor ayat 6. Apa tulisannya di sono, baca? Apa? Taruh ton. Kata Yesus nih kepadanya, akulah jalan. Itu kata Yesus, bukan kata Baca. Allah. Baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak lanjut. ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, berarti Apa? di sana yang jalan siapa? Yesus. Oke, tujuannya siapa? Nah, sekarang di ayat Woi, tadi woi, tujuannya siapa? ke Bapa. Yesusnya jalan. Tujuannya Bapak. Ya, berarti yang Kalau Tuhan ayat tadi siapa? Kalau ayat tadi yang jalan siapa? Sabar. Yesus Tahu. jalan, tujuannya Bapak. Berarti yang Tuhan siapa? Lah dia balik lagi ke Tuhan. Lo lucu juga ya, kan? Sekarang Jadi yang ayat Tuhan tadi- siapa di sono? Tadi, Dari ayat itu. Tadi yang jalan siapa? Lah, iya, yang jalannya Yesus. Iya bukan ayat Quran yang tadi yang jalan siapa? Jalannya Nabi Muhammad. Nah jalan Nabi Muhammad. Jalannya adalah Nabi Muhammad. Segala sesuatu miliknya Allah. Berarti jalan itu miliknya Allah. Ton. Iya, jalan punya Allah. Iya jalannya jalan Allah tadi tuh ayat yang tadi. Jalannya milik Allah. Iya punya Allah. Gimana sih? Inilah jalanku yang lurus. Di mana Allah jadi jalan? Di sini. Jalanku. Kepemilikan atau bukan? Di mana Allah Jadi jadi jalannya punya siapa? Punya Allah. Punya Allah jalannya. Nah kalau ayat yang tadi yang Yohanes 14 jalannya siapa? Jalannya Lah. punya siapa? Jalannya punya siapa? Sama dong. Pertanyaannya yang sama dong. Jalannya punya siapa itu? Kok dirubah pertanyaannya si Cun? Apa yang dirubah? Ya udah Coba nih lu gue tanya tanya lagi. nih. Nih gue tanya nih. Adalah jalanku yang lurus. Lu ngerti nggak maksud Yang gue? punya jalan siapa di Tadi sini, bentar, Cun? bentar, lu Cun, ngerti jangan nggak bentar maksud dulu. gue? Ya kan udah mulai ketangkap, udah mulai ketangkap pakai Pakai gitu. bahasa nih. Udah mulai Lu ngerti nggak ketangkap. maksud gue? Sekarang Gua itu yang gua berkata nggak peduli maksud Allah. lo. Nih, Kan lu- adalah Iya, betul. jalanku yang lurus. Yang punya jalan di sini siapa Yang Cun? berkata siapa? Allah. Allah. Ya, yang Kalau punya yang di jalan di sini Yohanes siapa itu? 14, kan lu bentar. Sabar. Yang Yang punya ikut berkata jalan tahu. di di sini Yohanes siapa Cun? 14 siapa? Yang Cun, punya ikutin jalan dulu di deh. sini siapa Cun? Ikutin dulu Cun. Yang punya jalan siapa itu? Kan tadi gue udah bilang. Ya. Contoh mobilku. Berarti yang punya mobil siapa Cun? Mobilku. Yang punya jalan di sini siapa Cun? Cun? Dia mikir, Apa? dia Mikir mikir. keras Yang lu punya sekarang, jalan di Wak. sini siapa Cun? Allah kan tadi itu. Yang punya jalan di sini siapa Cun? Kenapa? Yang punya jalan di sini Kan siapa yang Cun? berfirman, sekarang yang berfirman siapa? Allah Yang kan? punya jalan di sini siapa Cun? Allah. Habis itu kata Yesus kepadanya, akulah jalan yang lurus. Yang punya jalan di sini siapa Cun? Yesus. Akulah jalan yang lurus. Yang punya jalan siapa Cun? Di mana tuh? Ini di ayat apa nih? Yohanes tadi. 14:6 kan Ah. tadi. Akulah, Yesus bilang akulah jalan yang lurus. Yang punya jalan siapa? Yesus. Yang jadi jalan siapa? Ini yang sekarang gue tanya yang berkata itu siapa? Sabar gini. Yang jadi jalan siapa? Di sono. Segitunya mau nyembah orang lo, gue nggak paham. Cun, yang jadi jalan di sono kata siapa Cun? Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, pelan-pelan. Tadi lu Pelan-pelan. Jadi Stop. tidak sampai ke Bapa kalau tidak melalui itu kata-kata Yesus. Yes, pelan-pelan. Kan akulah jalan. Yang jalan di sono siapa? Yesus. Yesus. Yang punya jalan siapa? Ya Yesus lah itu. Udah gila lu Cun. Emangnya yang berkata siapa? Coba gue mau tanya. Tujuannya siapa itu? Tadi dulu yang berkata siapa Tujuannya tuh? siapa? Tujuannya siapa? Gue nanya nih. Tadi yang berkata siapa? Akulah jalan. Yesus. Nah, jadi yang punya jalan siapa? Yang punya jalan siapa? Ya Yesus lah. Yang punya jalan berarti. Gue bingung nih. Yang punya jalan adalah jalan. Ini artinya bagaimana nih? Cun. Stres lu Cun. Yesus siapa? Cun, yang punya Yesus siapa? Yesus itu adalah firman Allah. Paham Iya, yang kagak? punya Yesus siapa, Makanya Jun? Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, yang punya Yesus siapa Cun? Kenapa Yesus itu firman Allah? Gua kasih firman analogi aja Allah deh. berarti punya Tuhan, punya Allah kan? Firman Allah yaitu yang Cun. Allah. La haula wala quwata. Gua kasih analogi deh. Coba dengerin gua baik-baik. Makanya Yesus Aku- berkata, makanya Yesus dengerin dulu. berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba ada siapa nabi siapa yang mengaku jalan dan hidup? Ya udah. Yohanes Analogi 17. dulu. Sabar. Weh. Di Enggak, Yohanes dia tahu 17 sih, mengatakan kalau mengaku Yesus Rasul itu peroleh hidup yang kekal. Udah, nggak usah ke sono-sono. Diem satu pembahasan dulu. Gue bilang nih, mobilku. Berarti yang punya mobil siapa? Akulah. Aku. Mobilnya bukanlah aku, setuju nggak? Iya
Iya, terus masalahnya apa? Kalau Yesus dia ngaku dia adalah jalan, berarti yang punya jalan siapa? Ya Yesus lah. Yesus itu jalan atau yang punya jalan? Lah elah. Ayo, tahu nggak bedanya? Tahu nggak bedanya yang punya jalan dengan jalan? Jadi kalau mau nyampe kepada Bapa harus lewat Yesus. Kalau kagak lewat Yesus kagak bakal nyampe. Lah iya, berarti Yesusnya jalan. Iya, jadi yang punya jalan siapa? Yang punya jalan siapa ya? Di Ya sana? Yesus lah. Kalau lewat jalan lain, Jalan punya jalan berarti. jalan Gila itu lu. banyak. Jalan kagak lewat Yesus. Jalan Ya lu sama kayak bilang mobil punya mobil, Cun. Mobil punya mobil. Masuk akal nggak, Cun? Nggak gini aja deh. Gila kau. Nggak gini aja deh. Cun. Nih. Sekarang yang ngasih jalan ini siapa itu, coba gue nanya sama lu. Dipanggil Bang Jibril, Cun. Bentar. Cun. Ini pertanyaan gue terakhir nih, ayat gue terakhir nih. Habis ini gue mau cabut. Coba lo buka ayat surat Yasin, Cun. Yasin berapa? Dari nomor 1 sampai nomor 4 lo baca. Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Coba dibacain kenceng, Cun. Ini sebelum gue mundur diri ya, gue izin mundur diri ya, Bang Ton, yang lain. Ya sama, gue juga izin tutup. Abis ini stres gue ngeladin Icun. Capek. Gue juga capek. Coba Cun, baca Cun. Coba ente baca lah. Ente kan yang punya Quran nih. Ya udah, kalau lo males baca yang 3 sama 4 aja. 3 sama 4 aja. Yasin itu sampai berapa ayat sih? 83 ayat. 3 lah ya 83 tuh. Surah ke-36. Baca ayat 3 ayat 4-nya aja, Cun. Sungguh engkau salah seorang rasul. Terus Rasul dan sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul. Itu maksudnya kan Rasulullah, betul nggak? Nabi Muhammad, di betul atas nggak? jalan yang lurus. Mampus, berarti Nabi gue di atas Tuhan lo ya? Thank you. Bukan. Berarti sekarang mana ada deh. Tuhan Ayat ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. di mana Muhammad ngaku jalan. Ya udah, jalannya Yesus, tapi yang ada di atas jalan Nabi kami. Udah. Mana ada Muhammad ngaku jalan. Ini lagi membuktikan Lo pijitin ke bawah aja nih, soalnya disuruh sama si Onah no. membuktikan bahwa Muhammad bukan jalan. Karena Cun, nanti di jumpa ayat lagi. ini, Jumpa lagi nanti Cun ya. Stres Oke, gua taruh mantap, bawah selamat. dulu deh. Iya, Terima sehat-sehat kasih Cun ya. banyak, Om. Yo, ya udah. Besok lagi.